saudara-saudari, suster dan anak yang terkasih, kita masuk dalam novena Pentakosta hari yang ke-7 yang diberi tema Mohon Roh Kudus memberkati kecukupan pangan di Indonesia pada musim kemarau pada saat pemulihan pasca COVID-19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu membuat kami dapat mematuhi dan melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Mampukanlah kami untuk melakukan suap pangan pada musim kemarau yang akan berlangsung ini, setelah pasca COVID-19, agar kami dapat mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat di negara kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini sepanjang masa. Amin. Hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku telah memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster dan anakku yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita renungkan, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai kesatuan dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, secara otomatis kita juga berada dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita tidak pernah terpisah oleh kesatuan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, menyadari bahwa kesatuan kita dengan Allah Tritunggal yang tidak terpisah itu, maka kita punya kekuatan, kita punya daya untuk bertahan di dalam kehidupan kita. Maka menghadapi situasi nyata yang akan kita hadapi, terutama menjelang tengah tahun yang akan datang, di mana diprediksi bahwa di beberapa tempat di negara kita itu akan terjadi kemarau yang panjang. Bahkan mungkin beberapa tempat mulai dalam tanda petik mengalami paceklik. Sehingga berakibat bahwa mungkin juga pangan semakin berkurang. Oleh karena itu, mulai sekarang bahkan juga Bapak Presiden sudah menghimbau kita semua supaya kita bersiap-siap untuk menghadapi kemarau yang panjang itu dengan usaha dan upaya kita, bagaimana kita memenuhi kecukupan pangan di tempat kita masing-masing dengan usaha-usaha kita yang paling konkret. Antara lain, kita diajak untuk bersuasembada pangan di tempat kita masing-masing. Tentu juga usaha-usaha lain yang dilakukan misalnya oleh para petani, dan itu juga perlu mendapatkan sebuah dukungan yang perlu. Maka menghadapi kecukupan pangan, masing-masing kita diajak untuk terlibat bagaimana mengusahakan dan juga memanfaatkan pangan yang ada itu dengan sehemat mungkin. Diharapkan kita tidak menghambur-hamburkan pangan yang ada, sehingga sampai akhir tahun kita berkecukupan. Namun di tengah-tengah itu juga kita menghadapi mungkin semoga yang menjadi prediksi bahwa COVID-19 mulai mereda pada tengah-tengah tahun sampai dengan akhir tahun.
Dan itu berarti bahwa kita sedang dalam pemulihan pasca COVID-19. Dan kalau itu terjadi, maka ada dua hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, tadi tentu saja kecukupan pangan kita berjaga-jaga bagaimana kita mengusahakan sedini mungkin kita menjadi lumbung-lumbung pangan di tempat kita masing-masing, bahkan di rumah kita masing-masing. Lalu juga menghadapi pasca COVID. Tentu pemulihan ini tidak sebentar. Ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita yang perlu kita juga waspadai. Jangan sampai kita terlena karena COVID mulai menurun, maka kita lalu kemudian hidup seperti biasa. Saya kira tidak seperti biasa, kita tetap waspada. Antara lain, protokol-protokol kesehatan tetap harus kita jalankan, paling tidak sampai tahun depan minimal, sehingga dengan demikian kita berada dalam situasi yang aman. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu diharapkan pasca COVID ini muncul budaya-budaya baru, budaya-budaya positif. Ya, antara lain adalah soal kesehatan, kebersihan. Mulai COVID terjangkit atau mewabah, maka protokol kesehatan begitu ketat dan kita diharapkan menciptakan sebuah habitus kesehatan. Yang paling sederhana adalah cuci tangan. Itu salah satu bagaimana kita menjaga kesehatan. Maka itu diharapkan nanti itu menjadi sebuah habitus yang terus-menerus menjaga kesehatan, lalu kemudian memakai masker, ya, menjaga kebersihan di lingkungan kita, tubuh kita, dan sebagainya. Dan dua hal itu harus kita jalankan bersama-sama, menjaga kecukupan pangan dan juga membenahi atau merevisi kehidupan kita yang lalu supaya pasca COVID ini semakin mudah teratasi dan akhirnya pemulihan itu juga semakin cepat terjadi atau berlangsung di tempat kita masing-masing sehingga kita semua bisa hidup secara normal kembali. Oleh karena itu, novena hari yang ke-7 ini kita mohonkan Roh Kudus memberkati kecukupan pangan di Indonesia pada musim kemarau pada saat pemulihan COVID. Kalau itu berjalan dua-duanya, maka kita yakin dan percaya bahwa kita akan pulih secara keseluruhan sehingga dengan demikian kita hidup seperti sedia kala dan kita mendapatkan hikmah, yaitu mendapatkan budaya yang baru. Kita mohon Roh Kudus mendampingi kita selama dalam pemulihan dan mencukupkan kebutuhan pangan di negeri kita. Tuhan memberkati. Marilah kita mohonkan 7 karunia Roh Kudus. Kita ambil dari puji syukur nomor 93. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami
agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga dan paguyuban kita, usaha, pekerjaan, karya, pelayanan, bangsa dan negara kita, dan semua orang yang kita doakan dalam novena hari yang ke-7 ini senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian yang terkasih, dengan demikian novena hari yang ke-7 telah selesai.